Halo Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali di hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Saya tidak jemu-jemu sekali lagi dan saya berharap saudara juga bisa merasakan spirit yang saya rasakan untuk tidak jemu-jemu bersaat teduh. Bukan karena satu dan lain hal, tetapi semata-mata karena ketika kita bersaat teduh, kita benar-benar merasakan saat yang begitu indah bersama Tuhan. Dan saat seperti itulah, hal itulah yang saya rindu juga saudara alami. Dan semakin hari saudara semakin mengalami Tuhan. Mari kita akan langsung bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan bersama-sama ya. Puji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Puji Tuhan ya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kekuatan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku.
kemuliaan yang tak kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, tiada seperti-Mu, Tuhan. Tiada seperti-Mu, Kau yang termulia. Kau yang termulia, tiada seperti-Mu. Sungguh indah, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tiada seperti-Mu, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Yesus, tiada seperti-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tiada seperti-Mu. Kau yang menjamah hati dan hidupku. There is none like You. You are awesome, You are great, Lord. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Sungguh tiada seperti-Mu. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Raja selama-lamanya. Tiada seperti-Mu di bumi, di surga. Kau yang termulia, Kau yang terindah, Kau yang ajaib, Kau yang terbaik, Kau yang dahsyat. Bahkan
bagimu segala pujian, kemuliaan, hormat, sembah. Oh, oh, oh. Segala pujian sembah bagimu Raja. Haleluya, 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 Jesus. Oh, Kau yang termulia, Kau yang terbesar, Yesus, Yesus, Yesus. Tiada seperti-Mu, Kau yang menjamah hati dan hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang menjamah hati dan hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu yang menjamah hati dan hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang menjamah hati dan setiap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang menjamah hati dan segenap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kau tak tergantikan, Kau tak tergantikan. Hanya Kau yang kami sembah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
berkati Kau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seindah Kau di bumi di surga. Tiada yang menggantikan indahnya saat-saat bersama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu membawa pujian kami, karena hanya kekuatan hadirat-Mu yang akan sanggup menjamah hati hidup kami, sehingga sepanjang hari ini biar hidup kami bukan bagi diri kami, tapi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, semua bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Ku mau hidup bagi-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Sampai selamanya. Jauh kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kayaknya Tuhan tolong kami, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan rema. Dan Tuhan benar-benar membekali kami sehingga sepanjang hari ini benar-benar kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama sambut pembacaan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ya. Lukas pasal yang ke-6 sudah tidak terasa ya, sudah sampai Lukas pasal 6. Luar biasa ini. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali. Semoga benar-benar terlaksana seizin Tuhan sampai kitab Wahyu selesai. Puji Tuhan. Kita terus belajar setia ya. Lukas 6. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah."
Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada semua orang, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya, lanjut. Kasihlah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca hari ini sebenarnya luar biasa. Ya, pasal yang kita baca hari ini luar biasa. Salah satunya adalah di dalam ayat yang ke 32 dan 33 yang patut untuk kita renungkan bersama-sama. Karena sebenarnya kesempatan untuk melakukan hal ini seringkali ada di hadapan mata kita. Bahkan bukan hanya kesempatan itu ada di hadapan mata kita, kesempatan ini mau tidak mau kita hadapi. Nah, banyak kali kita menggerutu tapi ketika kesempatan dalam ayat 32 dan 33 ini datang. Kesempatan seperti apa? Kita lihat ayat 32 dan 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jazamu? Artinya, ya, kadang-kadang kesempatan datang di depan mata kita, atau mau tidak mau datang, di mana kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Mau tidak mau, ya, atau kesempatan itu datang. Orang itu tidak pernah berbuat baik pada kita, bahkan mungkin orang itu berbuat jahat pada kita. Bahkan mungkin kita pernah berbuat baik pada orang itu, kemudian dibalas dengan kejahatan, dan sekarang kita harus berbuat baik lagi pada orang itu. Tapi Yesus berkata kalau kesempatan itu datang atau mungkin mau tidak mau kita hadapi, seharusnya kita bersyukur. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalasnya kepada kita, di saat itulah ada jasa, tanda kutip ya, yang dikatakan Yesus ada jasanya. Berarti ada apa ya? Ada sesuatu yang bernilai, baru hal itu ada sesuatu yang bernilai di mata Tuhan. Begitu kira-kira. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Jadi inilah dia, saudara. Baik itu mungkin saudara sudah berbuat baik kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada menantu, kepada tetangga, kepada teman. Dan mereka menurut saudara mungkin adalah orang-orang yang tidak pantas menerima perbuatan baik saudara. Karena mereka orang yang suka membalas dengan kejahatan, bahkan pernah membuat saudara sakit hati. Well, kita semua hadapi, saya pernah juga hadapi. Tapi yang saya mau bagikan kepada saudara adalah bahwa ketika saudara mau memilih untuk tetap mengasihi mereka, saudara mau memilih untuk tetap berbuat baik pada mereka, mungkin seketika rasanya sakit, mungkin. Tetapi kemudian ketika saudara ingat firman, itu akan membuat saudara tersungkur, berterima kasih, dan ada kepuasan tersendiri di dalam jiwa saudara. Karena saudara tahu bahwa saudara sudah melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu bicara berkat lagi kalau soal sudah saudara melakukan hal itu. Terkadang yang saya rasakan adalah berkat itu datang dengan sendirinya, bahkan tanpa saya minta. Ketika kita mau bergerak melakukan firman.
Ketika saya mau bergerak melakukan firman, mengasihi orang yang mungkin menjengkelkan itu, ya, saya sukacita yang saya rasakan bukan karena kemudian saya akan dapat berkat dari Tuhan atau apa, bukan, tetapi karena saya tahu bahwa itu melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Dan sekali lagi, seringkali yang saya alami dan istri adalah kadang-kadang malah berkat tidak terduga yang tidak pernah saya pikirkan, ya, malah datang dalam hidup kami. Walaupun mungkin tidak lewat orang itu, tapi lewat yang lain, ya, gitu. Jadi dengan Tuhan, maksudnya berkat ini dalam hal ini apa ya, sesuatu yang jasmania gitulah atau apa ya, sesuatu yang menyenangkan lah ya, gitu. Dalam hal ini ya, dalam posisi ini, dalam konteks pembicaraan saya ini. Jadi berkat itu atau apa ya, hal-hal yang saudara inginkan tuh saudara tidak perlu pusingkan sebetulnya seringkali. Yang saya temukan, yang penting lakukan aja firman, ya, senangkan hati Tuhan, itu aja. Tanpa saudara ada embel-embel supaya saudara juga dapat sesuatu dari Tuhan. Jangan ada seperti itu, murni aja. Ya, lakukan aja firman, lakukan, paksa sendiri saudara melakukan firman, menyenangkan hati Tuhan. Nanti yang lain-lain, kebutuhan saudara, keinginan saudara itu gampang sekali, ya. Dan sekali lagi lebih daripada itu semua adalah betapa luar biasanya kita bisa mendapat kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Itu luar biasa. Oke, mari kita akan bersama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengarkan dan baca bersama-sama. Haleluya. Oke, ya, kita akan doa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong agar kami tetap mampu berbuat baik, mengasihi bahkan kepada orang-orang yang membenci kami, menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, ini tidak mudah, tapi kami tahu bersama Tuhan kami akan mampu mengerjakannya. Tuhan, inilah kami. Baik, mari kita akan berdoa sama-sama buat nama-nama yang kita ingat, di mana nama-nama ini, orang-orang ini belum percaya pada Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pertobatan mereka. Ya, mari kita akan berdoa masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk nama-nama yang kita kenal ini. Kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami terus berdoa buat saudara-saudara kami seiman yang menderita aniaya sengsara karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Tuhan, tolong lepaskan mereka kalau boleh dari segala penderitaan dan aniaya yang begitu berat, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Dan kiranya Tuhan kuatkan teman-teman saudara-saudara kami seiman ini. Tuhan, kuatkan, karena tidak mudah apa yang harus mereka hadapi. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kesalahan, dosa, pelanggaran kami, umat-Mu di Indonesia, bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Curahkanlah kedamaian atas Indonesia, kesejahteraan atas Indonesia, keamanan atas Indonesia, bahkan roh takut dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan juga atas Indonesia. Kiranya banyak jiwa-jiwa boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan di Indonesia kami yang tercinta ini, Tuhan. Belas kasihan-Mu atas bangsa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap hamba-hamba Tuhan bersama keluarga kami semuanya. Juga untuk setiap orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, kepala sidang, guru Injil, evangelis, setiap orang pendeknya yang mungkin juga memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, tolong kami dan keluarga kami
Berikan kami lebih dulu dan yang terutama hati yang tulus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari hati yang busuk di hadapan-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala yang kami butuhkan sebagai hamba-hamba-Mu. Dan kiranya juga Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kami makin hari makin efektif di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus juga kiranya Tuhan menyertai memberkati jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman, makin dewasa dalam Tuhan, dan makin dewasa dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu juga dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bagi setiap saudara kita yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit Tuhan. Kami percaya pada kuasa-Mu yang tetap sama, yang sanggup menjamah, menolong, menyembuhkan kami. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya jamahan kuasa Allah atas setiap orang yang sakit, yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Kau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah Tuhan. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, tunjukkan kesalahan kami dan ampunilah kiranya kesalahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menolong, memberikan kami kekuatan. Kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana tersendiri, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami mampu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang diikat oleh kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman kuasa Allah atas anak-anak Tuhan, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya memenuhi kami anak-anak-Mu, kuasa darah-Mu menutup bungkus kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya persilakan saudara kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya berkat-Mu, kasih karunia-Mu, Kau nyatakan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas setiap pelayanan kami. Kiranya kasih karunia-Mu membuat kami menjadi alat-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu membuat kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sekeliling kami. Kiranya Kau berkasih karunia, sehingga kami sepanjang hari ini selalu hidup menyenangkan hati-Mu, baik kami maupun seisi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.